Apakah kamu dari awal sudah tahu hubunganku dengan Anthony? Cindy berkata. Dion tidak ingin membohongi Cindy, dia pun berkata, "Ya, tapi kami selalu mencari kesempatan untuk memberitahumu." Ternyata Dion menyembunyikan semuanya darinya. Sekarang dia seperti badut yang disembunyikan di suatu tempat. Apapun tidak tahu. Hendra adalah orang keluarga Tanusa Putra. Apakah kamu juga tahu? Dion terdiam lalu menganggukkan kepala. Cindy pun semakin kecewa. Mengapa menyembunyikan ini darinya? Mengapa? Apakah siang ini kamu pergi melihat Elsa? Cindy menatap Dion. Tidak ingin melewati ekspresinya. Dion merengut. Dia tahu jika Cindy salah paham. Bagaimana dia tahu jika dia pergi melihat Elsa? Dia hanya tidak ingin Cindy salah paham. Tapi sekarang sudah tidak penting bagaimana Cindy mengetahui hal ini. Dengar penjelasanku. Saat itu Elsa Dion menjelaskan, namun Cindy tidak ingin mendengar. Dia pun memutuskan ucapan Dion. Berarti ada. Kamu turun melihat Elsa. Tapi Dion berpikir, jika dia tidak menjelaskan mengapa dia pergi melihat Elsa, maka permasalahan semakin dalam. Cindy masih memutuskan ucapan Dion. Sekarang di kamusku tidak ada kata tapi. Kamu pergi melihat Elsa adalah kebenaran. Tidak ada tapi. Aku sangat lelah, ingin istirahat. Dion tidak ingin masalah semakin besar. Lagi pula masalah ini tidak bisa ditunggu. Elsa hari ini bunuh diri, jadi aku pergi melihatnya saja. Cindy mendengar Elsa bunuh diri. Awalnya dia tidak percaya. Elsa, wanita itu begitu mencintai dirinya sendiri. Mana mungkin bunuh diri? Apalagi siang hari. Bukannya Elsa masih berjanji padanya? Mana mungkin bunuh diri? Lagi pula wanita itu begitu egois, hanya membunuh dirinya. Dia tidak mungkin melakukan hal itu. Sudah malam, aku hamil, ingin istirahat, ucap Cindy. Kata itu pun menutup semua ucapan yang ingin Dion katakan. Dion melihat wajah Cindy yang lelah, tidak berkata apapun. Dia juga tidak berpikir bahwa Cindy tidak percaya dengan ucapannya. Dion merasa sangat kecewa. Setelah sampai di rumah, Cindy sudah tertidur di kursi. Hari ini dia benar-benar lelah. Dion perlahan menggendongnya masuk ke rumah. Cindy sangat ringan. Walaupun hamil, masih begitu ringan. Lain kali harus memberikannya makanan yang sehat. Dion teringat. Dia membuka jaket Cindy dan melihat ponselnya. Pengacara menelponnya berkali-kali, namun karena tadi ada di ruang pasien, Dion tidak menjawabnya. Lalu, pengacara mengirim SMS padanya. Sudah membawa Dimas keluar. Pesan ini adalah hal kecil, namun pesan terakhir sesuai dengan perintahnya, membeli tiket pesawat ke Amerika. Semuanya tidak ada masalah. Setelah Dion melihatnya, dia menelpon pengacara, namun tidak ada jawaban. Dion melihat waktu, tengah malam, jam 3. Mungkin sudah tidur. Dion pun tidak berpikir panjang. Malam ini terjadi banyak masalah. Dion pun bersiap-siap dan tidur. Saat Dimas sadar sudah pagi hari, matahari pun menyinarinya. Hanya saja dia ingin menggerakkan tubuhnya, menyadari tubuhnya diikat di sebuah kursi. Dimas tidak tahu di mana dirinya. Dia berusaha memikirkannya. Seharusnya dia sudah diselamatkan dari penjara. Lalu, siapa yang malam hari melakukan ini? Saat dia sadar, sudah berada di sini. Sebenarnya, siapa yang menangkapnya?
Sesuai logika, keluarga Tanusa Putra tidak akan secepat ini. Dia tidak tahu apa-apa. Yang paling menakutkan, walaupun Dimas sudah siap mati, namun jantungnya masih berdetak kencang. Siapa sebenarnya yang menangkap dirinya? Dengan cepat sesuai keinginannya, dia pun bertemu dengan orang yang menangkapnya. Seorang yang memakai kemeja putih, ada berlian di telinganya, rambut yang rapi. Disinari matahari, dia terlihat begitu elegan. Karena sinar, dia tidak bisa melihat wajah orang ini. Namun sangat jelas jika dia tidak pernah melihat orang ini di kota Rau. Halo, aku adalah Niko. Orang ini akhirnya masuk. Wajah yang begitu indah. Kata indah ini bisa menggambarkan wanita ataupun pria. Namun tidak dipungkiri, orang ini melebihi kecantikan seorang pria. Ini adalah wanita yang cantik, namun bukan wanita. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Terlihat begitu berpendidikan. Mata Dimas pun mengecil, teringat siapa dia. Walaupun tidak pernah melihatnya, namun dia pernah menyelidikinya. Orang ini adalah orang Jenny. Bukankah Jenny sudah kembali ke Amerika? Bukankah sudah bekerja sama dengan Dion? Mengapa dia masih di sini? Sebenarnya apa tujuannya? Apa tujuanmu? Niko tidak suka tertawa. Dia hanya mengeluarkan remote. Sebuah layar yang besar pun muncul. Layar terbuka. Di dalamnya ada seorang wanita di sebuah villa, sedang tidur di ranjang. Jika dilihat, bisa terlihat seperti Dita, adiknya. Lalu melihat keluar villa, banyak pengawal yang menjaganya. Kekuasaan Dion di Amerika sangat hebat. Namun jangan lupa, akulah yang berkuasa di sana, ucap Niko melihat Dimas. Dia sangat marah. Namun selain tali yang diikat erat, Dimas tidak bisa melakukan apapun. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Dimas. Sangat mudah. Aku hanya ingin melakukan kerjasama, ucap Niko sambil menghilangkan layar. Dimas menjadi tenang, tidak perlu berpikir. Dia juga bisa menebak pasti ada hubungannya dengan Dion. Namun adiknya sekarang ada di tangan orang itu. Dia tidak ingin mengkhianati Dion. Namun bagaimana ini? Niko tahu jika Dimas sedang ragu. Dia pun hanya berkata, "Kamu berpikirlah baik-baik." Lalu dia pun pergi. Dia tahu betapa pentingnya wanita itu baginya. Dia tidak khawatir jika dia tidak setuju. Jika perlu, dia tidak ragu menggunakan berbagai cara. Dimas pun sangat kacau. Satu-satunya keluarganya adalah Dita. Satu-satunya orang yang selalu membantunya adalah Dion. Lalu, bagaimana dia harus memilih? Namun sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melindungi adiknya. Dimas pun sangat kacau dan ragu. Jenny melihatnya seperti itu, tidak berkata apapun, hanya berbalik memeluk Niko. Sekarang masalah ini pada Anthony. Keluarga Tanusa Putra dan keluarga Dion tidak ada hubungan, namun sangat sulit. Tunggu setelah Dimas setuju. Kita perlu pergi menemui keluarga Tanusa Putra. Bagaimanapun tujuan mereka adalah Dion. Masalah Hendra terluka, bagaimanapun ada hubungannya dengan Dion. Jenny dengan lembut tersenyum. Dion, bayaran karena melawanku.